Selamat Bapak Siprianus Y. Ambai, SPD MSI, selaku perwakilan dari Gubernur Provinsi Papua dalam hal ini dari bidang staf ahli Ekubang Provinsi Kota Jayapura, Bapak Rocky Bebena SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid kelas 9, serta yang sangat kami cintai dan kami banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Kita boleh berkumpul di siang hari ini dengan cuaca yang cerah, sehat, tak kurang satu apapun. Dan juga kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita boleh dipertemukan guna mengikuti acara perpisahan dan pelepasan SMP YPPK Teruna Mulia Angkatan 47 dengan tema mengukir kenangan menuju Salvete, Salam. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Yang terhormat Bapak Direktur Eksekutif YPPK Kota dan Kabupaten Jayapura. Yang terhormat Badan Pengawas YPPK Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang terhormat Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Yang terhormat Kepala Sekolah Kristen SMA Kalam Kudus atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus yang telah bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Teruna Mulia Kota Jayapura. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Santo Petrus, Kepala Sekolah SD YPPK Santo Petrus Argapura, mohon maaf Suster. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf pengajar SMP YPPK Teruna Mulia. Yang saya banggakan orang tua dari kelas 9 SMP YPPK Teruna Mulia, dan yang saya kasihi anak-anak kelas 9A dan kelas 9B SMP YPPK Teruna Mulia. Tentu tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas berkat dan rahmat-Nya di siang menjelang sore ini kita semua bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama merasakan sukacita kita, di mana anak-anak kita telah melangkah ke suatu tahap pendidikan mereka, yaitu diselesaikannya mereka jenjang SMP, dan mereka akan melanjutkan ke jenjang SMA. Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati, biasanya dalam kehidupan kita di masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan, yang terpilih untuk menjadi ketua
atau ketua panitia itu orang tersebut punya latar belakang yang mungkin patut menjadi contoh bagi orang lain, mungkin dari status sosial, mungkin dari status pendidikan, bahkan dari sisi finansial orang tersebut. Dan yang tak kalah penting, mungkin dari penampilan yang menarik, yang tidak sebut mungkin dia ganteng atau cantik. Tapi puji Tuhan, pada sore hari ini semua kriteria itu tidak ada satu pun dalam diri saya. Namun Bapak Ibu memilih saya untuk menjadi ketua panitia. Dalam renungan saya berpikir, kenapa Bapak Ibu memilih saya? Mungkin Bapak Ibu melihat karena postur badan besar atau tinggi, kita pilih orang ini saja jadi ketua panitia. Namun puji syukur atas berkat Tuhan, apapun yang Bapak tunjuk demi anak-anak kita, kami siap. Bapak Ibu sekalian, ada dua bagian yang saya bawakan yang dipercayakan kepada saya hari ini. Yang pertama, laporan sebagai ketua panitia, dan yang kedua, ucapan terima kasih sebagai ketua komite. Kebetulan saya sendiri juga adalah ketua komite di SMP Taruna Mulia. Saya mulai dengan bagian yang pertama, yaitu laporan ketua panitia penamatan SMP YPTK Taruna Mulia angkatan ke-47. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Panitia penamatan SMP YPTK Taruna Mulia kurang lebih 2 bulan lalu dibentuk. Tujuan daripada dibentuknya panitia ini adalah yang pertama, melaksanakan acara penamatan SMP YPTK Taruna Mulia angkatan ke-47 yang kita sedang berlangsung saat ini. Dan tujuan yang kedua adalah untuk tetap menjaga solidaritas, kekeluargaan, dan kebersamaan antara alumni dengan pihak sekolah. Adapun dana dari kegiatan kita hari ini bersumber dari partisipasi daripada orang tua yang didukung oleh donatur yang juga merupakan orang tua dari siswa-siswi kelas 9. Untuk itu, sebagai ketua panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ambil bagian dalam kegiatan hari ini. Kami juga sadar sebagai panitia, kami orang yang tidak sempurna. Apapun acara pada hari ini, itulah kami, itulah kebersamaan kami. Acara hari ini kami panitia Thomas dengan sangat sederhana, tapi tidak menghilangkan 1000 kesan kepada anak-anak kita, di mana hari ini juga mereka akan meninggalkan lembaga pendidikan mereka selama 3 tahun. Bapak Ibu, saudara dan saudari, para undangan yang saya hormati, kurang lebih selama 2,5 tahun saya dipercaya oleh pihak sekolah dan orang tua untuk menjadi ketua komite di sekolah. Di situ saya belajar bahwa menjadi seorang guru tentu adalah panggilan yang mulia bagi kita semua, di mana mereka mengajarkan yang terbaik kepada anak-anak kita. Mereka memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan mereka menampung segala watak, segala sifat, segala apa yang terjadi pada anak-anak kita. Karena itu kami sangat salut dengan profesi seorang guru. Disitulah saya sadar bahwa profesi seorang guru adalah profesi yang sangat mulia. Mari kita tepuk tangan untuk guru-guru SMP Taruna Mulia.
kami sadar selama kami menjadi pengurus komite di SMP Taruna Mulia, tentu kami banyak kekurangan. Kami belum banyak memberikan yang terbaik untuk sekolah, untuk anak-anak kita. Namun apapun hasilnya, ini semua untuk kebaikan anak-anak kita. Untuk itu, dari tempat ini, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Taruna Mulia Kota Jayapura, kepada para guru dan para pendidik keluarga besar SMP Taruna Mulia. Jika selama kepemimpinan kami, selama bekerja sama sebagai ketua komite, ada kekurangan, ada kesalahan, kami dari tempat ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari tempat ini juga saya mohon pamit dari ketua komite. Semoga besok-besok siapapun yang terpilih menjadi ketua komite bisa bekerjasama dengan sekolah, bekerjasama dengan semua pihak, dengan yayasan untuk tetap memajukan di lingkungan pendidikan. Bapak Ibu, sebagai penutup dari kata sambutan saya pada hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa Gubernur Provinsi Papua adalah alumni SMP Taruna Mulia. Walaupun dia tidak datang, tolong sampaikan pantun saya sebagai penutup ini ke Bapak Gubernur ya Bapak. Pantun saya ini khusus untuk Bapak Gubernur. Jika berkenan mungkin anak-anak bisa menjawab cakep. Begitu. Oke. Pergi ke Koya melewati jembatan merah. Tiba di pertigaan membeli jagung rebus. Jika kalian ingin menjadi gubernur, sekolah dong di SMP Taruna Mulia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Panitia sekaligus ketua komite yang telah memberikan sambutannya. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura atau yang mewakili. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Kepala SMP Kristen Kalang Kudus atau yang mewakili. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Suster Kepala SD YPPK Santo Petrus Jayapura. Selanjutnya kita masuk ke acara yang berikut, sambutan dari Kepala SMP YPPK Taruna Mulia. Untuk Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, mari kita semua bangkit berdiri. Kita awali seluruh rangkaian. Indonesia.
Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Mars YPPK. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Pegawai yang Islam gitu, jadi saat dipercayakan jadi MC sedikit gugup, tercampur bahagia dan segala macam sampai melupakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars YPPK. Tapi puji Tuhan, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala SMP YPPK Taruna Mulia yang mengingatkan saya dan kita semua kembali bagaimana kita tetap menjaga nilai nasionalis kita, cinta tanah air kita walaupun keadaan apapun dan posisi kita dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Salve. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Stafali. Selamat datang Pak di rumah kami di Aula Paroki Harga Muda. Terima kasih undangannya tadi mendadak sekali. Kami coba mengundang Pak Gubernur juga selaku penasihat alumni. Tapi Bapak Gubernur mungkin ada WA, ada yang tanya ke Kero, ada kegiatan di Kero. Terima kasih Pak. Yang saya hormati juga kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir. Yang saya hormati Pak Badan Pengurus YPPK Provinsi Papua. Yang saya hormati Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Agama. Yang saya hormati Direktur Eksekutif YPPK Kota Kabupaten Jayapura, Ibu Kabit Pembina yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu. Baik, selamat datang. Kepala yang saya hormati Kepala SMA Kristen Dalam Kudus hadir bersama Pak Guru. Terima kasih banyak. Dan juga yang saya hormati dan saya kasihi, yang saya hormati juga Suster Kepala SD YPPK Santo Petrus Papua. Yang saya hormati dan saya kasihi seluruh Bapak Ibu orang tua, dan juga yang saya banggakan adalah para siswa-siswi kelas 9. Selamat siang untuk kita semua. Saya Ibu Pasat yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan SMP YPPK Taruna Mulia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas kasih
berkat dan penyelenggaraan kita dapat berkumpul pada sore siang hari ini dengan penuh rasa sukacita dan syukur untuk mengikuti kegiatan pengumuman kelulusan para siswa kelas 9 sekaligus penamatan dan pengembalian peserta didik kelas 9 kepada orang tua. Hari ini tentu ini hari yang istimewa, hari yang penuh dengan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan sekaligus rasa haru. Hari ini bukan sekedar berakhirnya masa belajar anak-anak kita di tingkat SMP, tetapi juga menjadi salah satu tanda bahwa anak-anak kita telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam perjalanan hidup mereka menuju masa depan. Anak-anak yang terkasih, 3 tahun lalu kalian datang ke sekolah ini dengan berbagai harapan dan mimpi. Ada 57 siswa, tetapi yang saya masih ingat itu masuk itu 73 siswa. Tetapi dalam perjalanan selama 3 tahun ini ada siswa-siswa yang pindah, akhirnya sisanya 57. Tetapi ketika masuk di sekolah, angkatan ini jumlahnya 73. Tepuk tangan dulu. Ada 13 siswa yang ada yang pindah ke berbagai macam sekolah yang lain di luar kota mengikuti orang tua. Maka siswa sisa yang ada sisa 57 untuk angkatan di angkatan 47 ini. Baik, anak-anak tentu pada waktu datang itu dengan rasa malu ketika kelas 7 calon siswa pada waktu masuk rasa takut dan juga penuh rasa ingin tahu. Ada yang mungkin pada waktu itu ditanya cita-cita jadi apa, jadi dokter, polisi, tentara, dan lain-lain. Hari ini kalian berdiri di tempat ini bukan lagi sebagai pribadi yang sama seperti 3 tahun lalu. Kalian telah bertumbuh dan berkembang. Saya yakin 3 tahun ini bukan waktu yang singkat. Kalian tidak hanya belajar tentang pelajaran di kelas, tetapi juga belajar tentang kerjasama, persahabatan, tanggung jawab, kedisiplinan, perjuangan, dan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak yang terkasih, di SMP YPPK Taruna Mulia ini, sekolah ini memiliki komitmen yang tinggi untuk terus bekerja keras bersama dengan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan seluruh stakeholder untuk mewujudkan siswa-siswi generasi yang sehat, generasi yang cerdas dan berkarakter. Anak-anak tentu masih ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang lupa ya. Anak-anak yang mau tamat lalu melanjutkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ya tentu program baik dari pemerintah dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat tetapi juga generasi yang cerdas. Jangan lupa bangun pagi, lalu bangun pagi berdoa, lalu setelah berdoa apa? Berolahraga. Setelah berolahraga makan makanan yang bergizi. Setelah itu belajar. Setelah belajar apa? Bermasyarakat. Setelah bermasyarakat apa? Tidur tepat waktu. Jangan sibuk dengan HP dan gadget, akhirnya tidur jam 1, jam 2 malam. Nah ini generasi yang kita harapkan seperti ini. Ini harus terus bertumbuh dan berkembang. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Cerdas bukan hanya mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi cerdas ya dalam standar kompetensi lulusan yang kita harapkan selama ini yakni 8 dimensi profil lulusan. Bapak Ibu guru sudah, tenaga kependidikan sekolah sudah maksimal mengintegrasikan ini dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya harap pasti anak-anak punya pegangan, punya dasar yang kuat, bekal yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu orang tua, kami dari pihak sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada SMP YPPK Taruna Mulia selama kurang lebih 3 tahun ini. Keberhasilan anak-anak kita hari ini tentu tidak terlepas dari doa, perhatian, dukungan, dan kerja keras. Dan pada kesempatan yang penuh syukur ini secara simbolis, nanti sebentar kami akan mengembalikan anak-anak putra-putri Bapak Ibu yang terbaik ini kepada keluarga masing-masing, kepada Bapak Ibu orang tua. Kami telah berusaha mendidik, membimbing, mengarahkan, dan membentuk mereka dengan segala kemampuan yang kami miliki. Tentu apabila
apabila selama proses pendidikan terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati mewakili pihak sekolah kami menyampaikan permohonan maaf. Anak-anak kelas 9 yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita singkat. Ada seorang anak yang setiap hari berjalan kaki menuju ke sekolahnya. Jalan yang dia lewati ini penuh batu, terkadang hujan panas yang membuatnya lelah. Suatu hari ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa jalan menuju sekolah begitu sulit seperti jalan menuju SMP Ternomulia ini?" Ayahnya menjawab, "Karena jalan yang mudah tidak selalu membuatmu menjadi kuat. Batu-batu di jalan itu bukan untuk menghentikan langkahmu, tetapi untuk melatih kakimu agar menjadi kuat." Anak-anak yang terkasih, dalam hidup nanti kalian akan menemukan banyak batu dalam perjalanan hidup kalian. Kalian akan menemukan kegagalan, kesulitan, tantangan yang mungkin membuat kalian ingin menyerah. Tetapi jangan berhenti melangkah. Jangan menyerah karena hanya lelah. Jangan berhenti karena hanya gagal 1 atau 2 kali. Keberhasilan seringkali bukan dimiliki oleh orang yang paling pintar, tetapi orang yang terus berjalan meskipun pelan. Ada satu pesan lagi yang saya titipkan untuk anak-anak. Hari ini kalian memang akan meninggalkan SMP IPBK Ternomulia, tetapi sesungguhnya kalian tidak pernah benar-benar meninggalkan sekolah ini. Kemanapun kalian pergi, Bapak Kepala Sekolah minta supaya nama sekolah ini akan tetap melekat dalam diri kalian. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Komjen Purnawirawan Matius Derek Fakiri itu hanya kelas 1-2 di SMP Ternomulia, kelas 3-nya di SMP di Santo Thomas Wamena. Tapi beliau selalu mengingat itu SMP Ternomulia dalam perjalanan hidup. Kegiatan apapun beliau selalu mensupport. Kalau saya WA sedikit, "Bapak selamat siang, saya bisa bicara." "Apa Kepsek, silakan, mau bicara apa?" Gubernur, beliau adalah alumni, walaupun tidak tamat dari sekolah itu, tetapi dia pernah saya berdiskusi dengan beliau di kediamannya, lalu saya tanya, "Bapak sekolah di SMP Ternomulia kelas berapa?" "Saya kelas 1-2 Pak Kepsek." Tapi sekolah itu mengajarkan saya perjuangan, jalan dari Bayangkara ke Argapura. Kadang saya tidak sampai di sekolah, tapi bisa jalan belok karena lapar, jadi dia harus makan di jalan. Kadang pergi duduk-duduk di Hamani. Sekolah itu mengajarkan saya betapa perjuangan. Saya sekarang jadi orang karena juga SMP IPBK Ternomulia. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, saya pimpinan sekolah, kepala sekolah meminta supaya kalian jangan melupakan. Suatu hari nanti mungkin kalian menjadi dokter, jadi guru, polisi, tadi Pak Ketua Alumni bilang jadi gubernur, amin, tentara, pengusaha, atau apapun yang berhasil. Mungkin kalian akan memiliki jabatan tinggi, tetapi apabila suatu hari kalian bertemu dan Bapak Ibu guru yang ada di sini, yang pernah mengajarkan kalian, mendidik kalian, jangan pernah lewat begitu saja seolah-olah tidak mengenal mereka. Seolah-olah tidak mengenal mereka. Datanglah, sapalah mereka dengan hormat, ulurkan tangan kalian dan katakan, "Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih karena pernah mendidik saya." Karena sebesar apapun keberhasilan seseorang, di belakangnya selalu ada orang-orang yang pernah mengajar, membimbing, dan mendoakannya. Hormatilah gurumu, karena ilmu yang diberkat bukan hanya lahir dari kepintaran, tetapi juga dari rasa hormat dan kerendahan hati. Non scolet sed fide discimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup. Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik kelas 9 SMP IPBK Ternomulia yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP. Teruslah bermimpi setinggi mungkin, tapi tetap rendah hati, terus belajar, jangan pernah berhenti berusaha
dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Demikian sambutan yang saya bawakan. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Diakhiri akhir dan sambutan saya ini, mari kita sama-sama mengucapkan moto Kota Jayapura. Cahi, yo menemui teman dengan kasih. Satu hati membangun kota untuk dunia. Banyak Teruna mulia. Selanjutnya kita akan dihibur dengan persembahan suara indah dari adik-anak dari kelas 8A. Untuk adik-anak kami silakan. Kristen, kita percaya bahwa dalam segala kesulitan kita, dalam segala kelemahan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan senantiasa ada untuk kita.
untuk Indonesia. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya. Sambutan kami berikan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, kepada Bapak Rocky Bebena SPD IPD, Bapak Kadis, ya, Kepala Dinas Pendidikan. Waktu dan tempat kami silakan. Mohon maaf Bapak dalam pengurusan undangan dan juga. Terima kasih. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini dihadiri oleh staf ahli dengan koordinasi dari Bapak Pimpinan baik. Terima kasih yang saya kasihi dan saya banggakan Pastor Paroki yang sudah memimpin kita dalam ibadah tadi. Mohon maaf Pastor kalau terlambat. Terima kasih. Yang saya hormati Direktur Eksekutif JPPK Kota dan Kabupaten Jayapura, para Dewan Pengawas JPPK Provinsi yang berkenan hadir, yang saya hormati Kepala SMP JPPK Taruna Mulia bersama para wakil kepala sekolah, para guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP JPPK Taruna Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu, para kepala sekolah yang saya tidak sebut, baik dari Kalam Kudus atau dari IPPK satu persatu, terima kasih. Dan yang saya hormati Kabin SMP dan kepala seksi yang hadir, Bapak Ibu orang tua siswa yang saya banggakan dan saya hormati juga, yang saya kasihi dan saya banggakan juga ketua komite dan ketua panitia yang tadi sudah menyampaikan laporan, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kita kumpul untuk di sini tulis perpisahan dan pelepasan. Harusnya lepas dulu baru pisah ya, tapi ini pisah dulu baru lepas. Jadi kita terima saja karena panitia sudah berjerih lelah, jadi kita hargai. Jadi terima kasih. Kemarin ini banyak sekali yang mengundang saya juga, tapi tidak tahu 2 hari ini saya lebih Roh Kudus berbicara ke YPPK semua dari daerah kemarin sekarang di YPPK Santo Paulus Jayapura, dan hari ini di Taruna Mulia karena jadwalnya pas bisa dapat di waktu itu. Ada 4.407 siswa di seluruh Kota Jayapura jenjang SMP yang lulus, ya. Mudah-mudahan 57 di Taruna Mulia juga ada dalam bagian 4.407 itu dari 39 SMP, ya. Ada 5 SMP yang mereka belum punya siswa kelas 9. Nah, untuk itu kepada 57 anak kita yang hari ini ada dalam perpisahan dan pelepasan ini, yang sampai saya salah lagi, saya ucapkan terima kasih, ya, sudah memilih sekolah SMP YPPK Taruna Mulia untuk menimba ilmu. Bapak Ibu, sekolah ini saya sudah datang. Sekolah ini bagus sekali, sederhana tapi rapi, bersih, anak-anaknya juga sopan, ya.
sebenarnya menurut saya bisa jadi contoh untuk tidak perlu sekolah itu besar, tapi bagaimana mendidik karakter itu yang pentingnya luar biasa. Terima kasih kepada kepala sekolah. Saya diajak ke kelas-kelas juga, masuk satu persatu semua. Anak-anak hebat, hari ini kakak orang sudah jadi bagian dari alumni 57 kakak-kakak yang selesai studinya. Sudah banyak pesan tadi dari Bapak Kepala Sekolah. Saya bangga sekali. Bapak Kepala Sekolah ini juga kamu tahu, beliau ini selalu jadi daku. Kemarin Hari Pendidikan Nasional tingkat kota ini komandan upacara. Hebat juga. Jadi tanya, bahkan di sini Danuk ini dari mana? Dari SPPD atau dari mana? Dari Taruna Mulia. Iya, tapi itu yang mana? Sekolah itu yang mana? Hari ini dia sudah lahirkan 47 angkatan. Saya tanya Bapak sudah berapa lama di kota ini? Hampir 30 tahun. Belum tahu SMP Taruna Mulia Raya. Bapak nanti kita bawa ke tempat sana. Oh, saya bilang sekolahnya bagus. Buktinya kepala sekolah jadi komandan upacara karena memang bagus juga. Iya, terima kasih ya Pak Kese. Iya. Penasaran juga dengan sekolah itu. Tapi terima kasih tadi sudah sampaikan itu bahwa Pak Gubernur alumni juga dari situ. Jadi saya mau sampaikan buat kita semua Bapak Ibu orang tua anak-anak menjadi seorang yang nanti berprestasi atau diberkati atau dapat apa saja tidak dilihat dari sekolah itu dia hebat dan sekolah itu dia besar dan dia punya brand yang terkenal. Tidak. Mau sekolah di sekolah yang ternama juga, tapi kalau karakter juga tidak membawa nama baik keluarga, orang tua dan diri sendiri, pasti juga kembali pokok. Ya, jadi terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih sudah mendidik anak-anak kami untuk berakhlak dan berkarakter yang baik. Tadi Pak Kepse sudah bilang itu biasa. Nah, buat saya masuk ke sekolah, saya tanya yang tadi pagi berdoa, banyak yang angkat tangan. Di yang lain agak kurang. Ya, kenapa? Karena memulai semua dan mengakhiri semua di hari yang ini Tuhan yang punya. Kita hanya menjelaskan saja. Terima kasih juga Bapak Ibu orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya ada di SMP di PPK Taruna Mulia sampai dengan selesai. Saya senang sekali. Saya pergi ke beberapa sekolah, saya terkesan dengan moto yang tadi Pak Kepala Sekolah sampaikan bahwa sekolah bukan untuk belajar ya, sekolah untuk hidup. Jadi saya kasih tahu orang, kamu tahu SMP PPK Taruna Mulia apa itu di mana? Lu hebat-hebat, lu punya motor, bapak kesana lihat lu motor saja, wah luar biasa. Saya jadi pakai saya ke sekolah, saya kasih contoh bapak punya SMP PPK Taruna Mulia punya motor untuk sekolah lain. Karena sederhana saja, bapak itu memang ya sekolah itu bukan untuk belajar, tapi memang untuk hidup. Kalau kita pikir hanya untuk ilmu, tapi hidup kita tidak berkarakter, tidak berakhlak, ya tidak pernah berdoa lagi, itu masalah. Ya, jadi kemarin beberapa hari lalu dengan Pak Direktur itu kita ketemu dengan semua pimpinan yayasan. Ya, saya kota hampir 21 ya Pak. Nah, saya dapat komplain juga. Ada kenapa hanya yayasan-yayasan tertentu yang dapat hibah dari pemerintah kota. Ada yang belum, tapi yang begituan ya BPK ada di dalam itu sudah dapat juga. Jadi yang lain tuh tanya kapan? Saya bilang bikin prestasi seperti yayasan-yayasan yang ada supaya ada perhatian juga dari pemerintah. Karena semua sekolah yayasan mengeluhkan kepada Pak Kadis, kenapa semua ke negeri? Kenapa negeri-negeri? Apalagi mau menerima siswa baru, ya, semua berpikir harus ke negeri. Saya bilang Bapak Ibu, ini tiap hari ada dulu kali ini saja beberapa orang ya, pendeta lah semua sudah tolong. Saya bilang daftar, saya bukan penerima murid, saya bilang. Jadi masalah juga. Saya
sudah mau sekolah di mana saja tidak jadi ukuran Bapak Ibu, ya. Yang penting kita memilih sekolah itu betul-betul karena kita mau pergi belajar, bukan karena mau gengsi-gengsian saja karena sekolah ternama. Ya Bapak Ibu, ada sejumlah anak-anak yang masuk di sekolah yang favorit, tapi akhirnya harus keluar. Ya, akhirnya saya harus berdebat, apalagi ini kalau dengan Bapak Ibu anggota dewan, Pak Kepala Dinas kita ini koordinasi dengan dinas ini, hanya ini saya susah. Nah, kalau ini sudah bukan koordinasi dinas, ini koordinasi keinginan pribadi masing-masing, titipan itu masalah saya bilang. Karena Bapak Ibu kasih masuk, tapi yang urus ini saya punya guru di sekolah. Lalu sudah tahu 1-2 kali terjadi, apalagi tidak mengikut aturan sekolah, ya jangan, tidak boleh. Kakak-kakak yang lulus ini besok masuk ke SMA, SMK. Dari data yang ada di kami, jumlah rombongan belajar sebenarnya cukup untuk menampung 4.407 anak dari jenjang SMP untuk semua baik SMA dan SMK. Yang jadi masalah karena semua memilih hanya 1-2 sekolah, akhirnya terkumpul. Ya. Saya harap tidak seperti itu. Orang tua semua anak mau belajar di mana kasih kesempatan. Ya. Terima kasih BPK yang sudah selalu mensupport dunia pendidikan di Kota Jayapura dengan berbagai tantangan dan juga masalah, ya. Saya juga selalu berharap proaktif dari sekolah. Terima kasih juga komite yang sudah mendukung sekolah, karena memang ada batasan juga untuk kemarin kita bicara untuk penarikan biaya pendidikan. Tapi saya terima kasih juga untuk sejumlah yayasan yang sudah malah kasih gratis untuk anak-anak kita yang tidak mampu. Tapi bicara tidak mampu ini harus bikin surat keterangan tidak mampu, semua orang bikin. Yang iya saya juga heran. Nah, saya dengan Dukcapil kami sudah kerjasama, jadi ada perubahan-perubahan data kependudukan. Nantinya ke depan kita orang tua dan murid tidak perlu lagi ke Dukcapil. Nanti bisa di update di sekolah. Yang sudah ciptakan satu aplikasi, mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Ada beberapa poin sehingga ada residu-residu tentang ijazah anak yang salah. Ini yang masalahnya, kalau kita suruh ganti mengikuti ijazah yang sebelumnya, orang tua tidak mau. Apalagi di mama datang marah-marah, Pak Kadis tidak bisa. Ini anak saya yang urus di Bapak sudah setinggal, jadi tidak bisa pakai di Bapak nama marga. Itu masalah ini. Kadang-kadang kalau dia dulu ke jenjang berikut, nanti sekarang mama dia nanti besok mau ikut tes polisi, tes tentara, tidak bisa. Pasti gugur di administrasi. Mudah-mudahan itu orang mulia tidak ada, ya Pak Kepala Sekolah. Itu jadi catatan untuk kita sekalian. Itu penting karena saya ini salah satu korban juga dari kesalahan penulisan dan argumen-argumen orang tua yang dulu-dulu. Jadi akhirnya dikasih muda 1 tahun karena salah, jadi nama juga salah, ya sudah ikut yang salah saja. Daripada masalah lagi lebih bagus ikut saja untuk administrasi tidak masalah. Itu saya juga titip pesan Bapak Ibu yang mau masuk ke terutama SD, Permendikbud nomor 3 tahun 2025 itu sebenarnya sudah membuat beberapa poin untuk tidak harus 7 tahun masuk kelas 1 SD, bisa 6 tahun, bisa 5 tahun 6 bulan. Tapi harus ada rekomendasi dari psikolog profesional atau di dewan guru setempat. Nah, ini juga masalah. Tapi saya setuju juga dengan itu. Hanya di situ tidak boleh ada tes baca tulis, calis umum. Tapi itu juga harus, karena Bapak Ibu mudah-mudahan di tahun mulia tidak ada anak-anak kita yang untuk kelas 6 masuk ke SMP ini masih banyak yang belum bisa baca tulis. Kenapa? Ya guru bilang, aduh Bapak nanti umur lewat. Nah, itu soalnya. Tapi di SMA juga ada, saya temukan juga. Bayangkan ini SMA ini. Saya bilang, itu dari SMP nya sana. Saya ke SMP
kita selesaikan. Kalau ada langsung diberikan privat. Kalau tidak ada yang non formal ya, bisa ikutan di PKPM biar mereka ambil paket saja lebih simpel. Paket juga bisa terima jadi tentara, bisa terima jadi mahasiswa kuliah juga bisa. Jadi ini saya kasih lihat ini buat kita semua karena angka putus sekolah di Kota Jayapura 2,5%, cukup tinggi dan kita semua punya tanggung jawab untuk anak-anak ini. Ada sekolah yang anak ini memang dia tidak bisa baca tulis tapi Bapak Ibu dia bisa buat sekolah sampai juara nasional, bahkan dapat medali di PON. Ya, dapat bonus satu miliar saya Bapak Ibu sampai pensiun yang pegawai itu terhadap bonus itu. Jadi Tuhan itu adil sekali. Tuhan tidak kasih dia prestasi di akademik, tapi Tuhan kasih dia prestasi di non akademik. Jadi dia kasih pelajaran buat kita bahwa sebenarnya jangan meremehkan orang yang punya Tuhan dalam bentuk apa saja. Ya, karena kita tidak tahu suatu ketika ini ya dia buang nama sekolah sampai juara. Ini ada terjadi di kota kita. Ya, semoga anak-anak yang dari SMP PPK Taruna Mulia ini jadi taruna-taruna yang mulia, ya, mulia dalam belajar, mulia juga menjadi anak-anak yang dengar-dengar kepada guru, orang tua, dan mulia juga mencapai cita-citanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu. Terimalah moto pemerintah Kota Jayapura yang dicahi Yonomi Temali Anasep. Wanyandi. Terima kasih. Sambutan sekaligus penguatan bagi kami sebagai guru dan orang tua dan juga memberikan informasi yang baru mengetahui ada info-info terbaru tentang bagaimana usia ketika kami sebagai orang tua menyekolahkan anak kami di lembaga pendidikan yang resmi. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur Eksekutif YPPK Kota Kabupaten Jayapura kepada Bapak Ferdinando Lasem Eskom. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pace Ebene. Yang terhormat Gubernur Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, yang kami hormati Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Jayapura, yang kami hormati Kepala Seksi Sarkas Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Jayapura, yang kami hormati Ketua Badan Pengurus YPPK Fransiskus Asisi Jayapura Provinsi Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi Jayapura Provinsi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati para orang tua wali siswa kelas 9 SMP YPPK Taruna Mulia, yang saya hormati Ketua Komite SMP YPPK Taruna Mulia, yang saya hormati Kepala SMP YPPK Taruna Mulia beserta Dewan Guru dan staf, yang saya hormati para kepala sekolah undangan yang berkenan hadir, yang saya hormati Ketua Panitia juga beserta dengan para panitia dan anak-anakku ya siswa kelas 9 yang saya banggakan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan karena perkenannya kita semua bisa hadir di tempat ini untuk melepas
siswa SMP Teruna Mulia yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah selama 3 tahun. Anak-anak yang saya kasihi, Bapak Ibu, para undangan, saya agak bingung saya mau ngomong apa karena sudah disapu bersih semuanya. Saya hanya mau titip satu pesan buat anak-anak. Kelulusan ini bukan berarti selesai. Kalian akan memulai sebuah tantangan yang baru, tantangan yang lebih keras, tantangan yang lebih terjal daripada jalan naikmu ke sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, saya percaya kalian mampu melewatinya. Ingat yang juga disampaikan oleh pastor tadi dalam khotbahnya, kalian harus menjadi lebih bijaksana agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Anak-anak yang saya kasihi, saya mau ajak kalian melihat kedua kaki kecilmu itu. Kaki-kaki yang selama ini mengantarkan kalian lewat jalan salib di samping Yayasan Kalam Kudus naik ke atas. Terus terang jalan itu telah mencederai lutut saya terakhir ketika datang untuk audit. Bawa pergi kaki itu keluar dari lingkungan sekolah SMP Teruna Mulia ke tempat yang baru. Ingatlah, ketika kaki-kaki itu sudah menjadi milik seorang guru, kaki-kaki itu sudah menjadi milik seorang dokter, seorang pilot, seorang polisi, bahkan gubernur, mungkin juga menteri. Jangan lupa bahwa kalian pernah dibawa kaki itu ke SMP Teruna Mulia. Kalau saya tidak salah ingat, angkatan ini adalah angkatan pertama yang terbanyak diterima oleh Teruna Mulia, Pak, kalau nggak salah. Setelah Bapak masuk ya. Ini menjadi catatan tersendiri ketika itu. Sebelumnya Teruna Mulia dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Tapi mulai dari angkatan ini kami menjadi sangat surprise sekali karena jumlah pendaftar siswa barunya begitu melonjak tinggi. Kalian telah membuka lembaran baru sekolah itu karena setelah kalian gelombang siswa yang mendaftar ke sana terus bertambah. Mudah-mudahan di PPDB tahun ini di SBM sistem penerimaan siswa baru di tahun yang ini tidak kalah juga ya. Tantangannya memang berat buat kita, tapi saya yakin dan percaya kita semua bisa melalui itu bersama. Jangan lupa ya anak-anak, Bapak Gubernur tidak pernah lupa dengan tempat ini. Saya harap kalian juga demikian. Kalau sudah berhasil mendidikan. Kepada para orang tua, saya atas nama pribadi juga atas nama lembaga menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami sebagai lembaga, secara khusus di SMP Teruna Mulia untuk mendidik, membina, mengembangkan potensi putra-putri terkasih. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf apabila selama 3 tahun terakhir terdapat layanan-layanan kami kurang maksimal yang mengecewakan bagi Bapak dan Ibu. Kami mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah
Kota Jayapura, dalam hal ini secara khusus Dinas Pendidikan Kota Jayapura, juga kepada pemerintah Provinsi Papua yang tidak jemu-jemu selalu mendukung proses layanan pendidikan di YPPK, secara khusus di SMP Teruna Mulia. Wajah SMP Teruna Mulia dari tahun ke tahun semakin bagus, semakin indah dipandang. Terima kasih tadi Bapak Kepala Dinas menyampaikan itu, saya merasa bersyukur bahwa apa yang selama ini kita kerjakan ternyata telah berbuah hasil yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada para pemerintah. Buat kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, terima kasih banyak untuk kerja keras yang sudah dilakukan. Jangan besar kepala ya dengan apa yang tadi puji-pujian yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dalam sambutannya. Jangan menjadikan kita berpuas diri, tapi saya harap ini menjadi cambuk buat kita untuk terus memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak didik yang lebih mumpuni. Ibu Bapak yang saya hormati, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Secara khusus buat anak-anak, terus berjuang. Tuhan memberkati kita semua. Para orang tua dan khususnya pendidik di lingkungan YPPK dan juga guru-guru yang ada di Kota Jayapura. Selanjutnya kami berikan sambutan kesempatan kepada Bapak dari Gubernur Papua, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Staf Ali untuk Bapak Siprianus I. Mambali SPD MSI. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua, dan selamat siang menjelang sore hari. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena seperti tadi disampaikan oleh kepala sekolah, beliau adalah alumni pernah 2 tahun kelas 1 dan kelas 2 di sini, tetapi di waktu yang bersamaan beliau sedang melaksanakan tugas di hari ini yang cukup padat terakhir. Di jam yang sama ini sedang menerima tamu dari Inggris. Nah, sehingga saya diminta untuk membacakan sambutan beliau, tetapi semoga tidak mengurangi hikmah acara pelepasan siswa Taruna Mulia di sore hari. Yang saya hormati Sekretaris Eksekutif YPPK, Pastor Paroki, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura bersama staf yang hadir, Kepala SMP YPPK Taruna Mulia, beserta para guru yang baik saya bilang guru tanpa jasa, pahlawan. Kemudian para pimpinan kepala sekolah yang akan hadir pada kesempatan ini ada dari Kalang Kudus dan lain-lain yang akan hadir, para orang tua dan para siswa sekalian yang berbahagia di hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan untuk sebuah peristiwa penting dalam tonggak sejarah perjuangan dari anak-anak kita yang telah meniti pendidikan 3 tahun dan hari ini atas perkenan Tuhan juga kerja keras dari Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak ini boleh
materi studi pada jenjang pendidikan dasar 3 tahun SMP. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan rasa bahagia dan kehormatan di tengah-tengah keluarga besar YPPK Fransiskus Asisi Jayapura Papua pada momentum yang sangat penting ini. Hari ini bukan sekedar sebuah seremoni pengamatan pendidikan, melainkan sebuah tanda keberhasilan dalam sebuah proses pembinaan karakter, pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang dijalani para peserta didik selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan dan Persatuan Katolik YPPK Fransiskus Asisi Jayapura Papua. Terima kasih juga kepada kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dalam mendidik dan membimbing generasi muda kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Merupakan tema yang sangat relevan dengan tantangan pembangunan Papua pada saat ini. Kita semua menyadari bahwa masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang kita miliki, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul, memiliki daya saing, sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Anak-anakku sekalian yang hari ini dinyatakan lulus, saya ingin menyampaikan bahwa kelulusan ini bukanlah sebuah garis hati, melainkan pintu gerbang menuju perjalanan yang lebih luas. Anak-anak teruslah belajar, teruslah bermimpi setinggi mungkin, dan janganlah pernah takut untuk menghadapi tantangan. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat jasmani dan rohani, berkarakter kuat, menghormati orang tua, menghargai sesama, serta mencintai tanah Papua yang adalah bagian dari Indonesia. Papua membutuhkan generasi yang mampu menjadi jembatan persatuan, yang hadir membawa solusi, bukan konflik, yang menebarkan harapan, bukan perpecahan. Di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang kita miliki, persatuan dan toleransi harus terus menjadi kekuatan utama dalam membangun Papua yang damai dan harmonis. Saya yakin bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, yayasan pendidikan, keluarga dan gereja, dan seluruh elemen masyarakat harus terus dilakukan. Pendidikan yang berasal adalah pendidikan yang melibatkan semua pihak untuk membentuk manusia yang utuh. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua saat ini terus berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang sehat, sejahtera dan harmoni atau Papua Cerah. Visi ini hanya dapat tercapai apabila kita bersama-sama menyiapkan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Generasi yang menghargai budaya dan kearifan lokal Papua, namun juga mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana filosofi hidup masyarakat Papua yang menjunjung tinggi kebersamaan, mari kita terus berjalan bergandengan tangan, sebab kemajuan Papua tidak hanya dibangun
oleh satu orang atau suatu lembaga saja, melainkan oleh semangat kolektivitas seluruh anak bangsa yang memiliki kecintaan terhadap tanah Papua ini. Anak-anakku yang saya banggakan, ingatlah bahwa masa depan bukan ditentukan dari mana kita berasal, tetapi oleh seberapa besar kemauan kita untuk belajar, bekerja keras dan melayani sesama. Jadilah terang di mana pun kalian berada. Jadilah generasi yang mampu membawa nama baik keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat di Papua. Teruslah melangkah dengan percaya diri. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena setiap mimpi yang diperjuangkan dengan disiplin, kerja keras dan doa akan membuka jalan menuju sebuah keberhasilan. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik kelas 9 SMP YPPK Tarunan Mulia yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama. Semoga keberhasilan hari ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian yang lebih besar di masa mendatang. Mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, merawat kedamaian, dan bersama-sama membangun Papua yang sehat, sejahtera, harmonis, serta semakin baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam dunia pendidikan dan pembangunan generasi muda. Menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun dan kita yang lain menyampaikan cakap, semoga akan diberkati. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan nanti. Raih cita setinggi langit nanti, jadilah generasi kebanggaan negeri. Satu lagi, pagi cerah di tanah Papua. Anak sekolah melangkah dengan pasti. Ilmu diraih dengan setia. Karakter kuat, bekal sejati. Kemudian sambutan Bapak Gubernur yang saya bacakan pada hari ini atas nama Gubernur Papua, Matius Deva Kireska SHMH, Komisaris Jenderal Polisi Pembangunan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, 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 santi. Kepada Bapak yang telah memberikan sambutan, kiranya harapan, doa, dan semangat yang diberikan dan serta mengharumkan nama Papua, khususnya Kota Jayapura. Bapak Ibu, para undangan yang terkasih, kini tibalah saatnya yang paling kita nantikan, yakni prosesi kelulusan peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026. Untuk Ibu yang bertugas, Ibu Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP YPPK Tarunan Mulia, nomor 422/46/2026 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMP YPPK Tarunan Mulia tahun pelajaran 2025-2026. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, kriteria peserta didik yang dinyatakan lulus adalah: 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Terdaftar pada daftar nominatif tetap ujian sekolah tahun pelajaran 2025-2026. 4. Mendapatkan nilai minimal sama dengan KKTP, yaitu 79. Kedua, jumlah peserta didik yang terdaftar dalam DNT sebanyak 57 siswa dan dinyatakan
sebanyak 57 siswa. Ketiga, nilai yang digunakan untuk penentuan kelulusan adalah nilai ujian sekolah yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 8 Mei 2026. Moda yang digunakan dalam pelaksanaan ujian sekolah adalah online. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Mei 2026, Kepala SMP YPPK Taruna Mulia Petrus Salestinus Poli Espil NIM 192092010041002. Baik, setelah ini saya akan membacakan nama peserta didik. Untuk itu saya minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wali Kelas 9A, Ibu Osiratna Ita SPD, dan Ibu Wali Kelas 9B, Ibu Brigita Maseret SPD. 1. Agnesia Georeti Demokre. Bagi namanya yang disebutkan silakan maju ke depan lalu mengambil sertifikat yang telah disiapkan. Ya baik, nanti tampilannya itu Pak Guru akan putarkan saja di sini. Saya akan bacakan sesuai dengan yang ada di sini. Ya, silakan kembali ke tempat tapi jangan dulu dibuka. Dari C. Nawi
Mario Zakarias Ariandi. Jessica. Agatha Albertina Ayomi. Maaf. Agatha Albertina. Mohon maaf. Oke, selamat sore Bapak. Terima kasih.